Oke, halo semuanya, kembali lagi bersamaku di modpack Kai Factory 3. Dan ini kenapa mataku malah jadi kayak gini? Gak tahu ini aku lagi login di masuk di Word ini dan tiba-tiba mataku jadi kayak gini. Nah, ini ada sebuah mod yang aku konstruksikan ada di namanya itu Google Eyes atau mata yang gimana gitu. Jadi ya jadi kayak gini gitu ya. Nggak masalah sih karena kalian mungkin nggak akan terlalu ngeliat banyak tapi ya kocak aja sih punya mod kayak gini. Bahkan di deskripsinya aja apa tadi, because why not tuh. Jadi ya, jadi langsung saja coba kita mulai modpacknya. Agak side track dikit ya. Oke, mari kita lanjutkan modpacknya. Sedikit perubahan mungkin yang dari yang kalian lihat, misalnya crucible-nya aduh malah pancurin. Crucible-nya aku pindahin ke sini. Kenapa? Karena di dalam sini, di bawah sini ada lava sini. Ya seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau dulu. Yang seperti yang aku bilang kalau dia nggak selain pakai torch, kita bisa pakai yang lain untuk menambahkan rate-nya ya. Jadi kalau misalkan kita pakai lava misalnya, ini rate-nya jadi 3. Jadi kalian bisa lihat 3 solid tiba-tiba berubah jadi 3 liquid. Kalau yang torch kan cuma 1 gitu kan. Dan ya, kemudian ini juga berubah dari yang sebelumnya flint, ini flintnya di sini, itu ubah jadi iron yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja yang mungkin paling kelihatan adalah ini. Aku udah bikin platform ini sesuai dengan achievement yang ada di sini nih, yaitu miskin field of grass. Nah, field of grass, bang, bukan dirt. Nah, ini gimana caranya kita bisa dapat grass di sini? Nah, Nihilo sendiri sudah menyediakannya. Jadi kalau misalkan ya kalian bingung gitu mau dapat apa, harusnya semuanya ada di Nihilo. Ya mungkin nggak semua banget sih, tapi istilahnya banyak gitu ya. Di sini kalau nggak salah ada nggak ya? Kayak nggak ada deh. Ya aku baru nyadar nggak ada. Yang intinya di awal-awal di dirt ini kita bisa chip dan ada satu item yang penting yaitu ini dia, grass sheet. Nah ini yang bisa kita ubah grassnya jadi dirtnya jadi grass maksudnya. Dan kayaknya nggak ada di sini ya. Ya nggak ada. Ini juga ada trik sih. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari item di sebuah set, kalian bisa cukup klik 2 kali saja. Dan dia bisa langsung nampilin item yang di search bar-nya. Jadi tadi kan aku nyari grass ya. Nah tapi grass nggak ketemu. Jadi pasar kutip lagi nih. Harusnya sama aja ya. Ngapain ku ambil? Oh pakai print ya paling maksimal. Ya sudah. Sorry, bakal ku skip aja mungkin. Yang intinya aku bakalan nyari grass. Harusnya nggak lama sih. Oke, langsung dapat grass sheet. Bentar ya, aku simpan dulu. Item-item yang ya, ada andesite. Ya ini dirt bisa ngasih kalau misalkan pakai flint ya. Ini harus diganti lagi. Bentar ya. Sip. Ini aku taruh sini aja. Oke. Jadi tadi kita udah dapat, ini dia grass sheet-nya. Dan ya sorry aku baru nyadar nggak dapat grass sheet-nya. Nah ini kita tinggal taruh saja di dirt ya. Oke. Ini dirt. Dan kita tinggal klik kanan saja. Boom. Dan dapatlah kita grass block gitu ya. Dan ya seperti grass block biasa, kita tinggal nunggu dia sebar aja. Nah, oke, sedikit. Satu lagi. Apa nih, centang dulu. Satu lagi aku
episode kemarin harusnya aku udah taruh ini, cuman aku lupanya. Jadi langsung saja kita coba kita klik barrel. Nah, tone barrel di sini. Cara bikinnya ya mirip dengan barrel biasa, pakai tone dengan pakai tone slab gitu ya. Jadi kita tinggal bikin aja tone slab, kita satukan aja dulu lagi, terus kita taruh. Nah, ini dia tone barrel. Dan seperti yang ditulis di case-nya, dia bisa bikin obsidian. Jadi kita nggak perlu pakai diamond PX, karena aku cuma dapat diamond 2 nih dari hasil grinding. Ya, tapi kita cukup pakai tone barrel ini. Mungkin aku mau taruh di mana ya? Mungkin di sini kali. Caranya, oke. Ini hati-hati ya, hati-hati jatuh. Oke, di sini aku taruh tone barrelnya di sini mungkin. Bisa nggak ya? Oke. Nah, ada. Oke. Buang aja nggak apa-apa. Kabeltonnya. Karena gampang, itu gampang. Oke, tinggal kita taruh air di sini. Caranya, sini ada resepnya di sini, yaitu fluid on top. Di resep ini. Jadi ini maksudnya adalah lavanya kita tinggal taruh di barrel, tapi di atasnya harus dikasih air untuk dapat oksigen. Jadi kita taruh air di sini, kita tutup. Aduh, kita tutup. Nah, ini sudah isi air, tapi nggak kelihatan ya. Tinggal kita taruh lava. Itu kita lihat aja di GI Waila di atas, bukan GI. Waila di atas. Kita klik kanan. Nah, tadi sempat sekilas lava, kemudian dia berubah jadi obsidian karena di atasnya ada dikasih air. Cara ambilnya kita tinggal ke kanan. Dan kita dapat obsidian di sini. Dan kita udah malam, kita tidur dulu. Oke. Sip. Berarti ini quest sudah bisa kita centang. Untuk ini mungkin gampang saja, karena aku juga belum terlalu butuh, jadi nanti saja. Ini nanti kita bahas, tapi sebelum itu aku ingin agak lompat dulu ke sini. Kita masuk ke Farming Age. Karena mod yang akan kita bahas ini adalah, kalau misalkan tadi kita nggak tahu kalau kita mau dapat resource, kita bisa pakai Nihilo, yang isinya kita bisa mendapatkan resource yang mungkin yang ada di Minecraft Vanilla, tapi hanya bermodalkan sedikit blok gitu ya. Nah, tapi satu masalahnya adalah dia itu cukup lambat, atau bisa dibilang nggak mass gitu ya, atau nggak masif ngasihnya. Bahkan misalnya 4 ini cuman bisa dapat 2 ingot. Terus juga redstone juga susah. Karena apa? Karena semuanya ini berbasis persentase ya. Kalau misalkan kita lihat di match, semuanya ini persentase. Mana? Nih, ada persennya gitu ya, 8%, kemudian 6%, 22% itu, dan lain-lain. Ya, intinya ya tentu saja perlu grinding yang cukup panjang untuk bisa dapetin resource-nya banyak. Nah, di sini ada satu mod yang bisa memberikan kita resource-nya bukan hanya banyak, tapi banyak banget resource gitu ya. Yang kalau misalkan kita misalnya di Minecraft Vanilla, bahkan sekalipun kita perlu mining sampai berjam-jam lamanya. Nah, tapi di sini mod yang akan kita pakai adalah mod yang cukup OP. Cukup OP. Jadi apa nama modnya? Yaitu kita ketik namanya Mythical Agriculture. Kalau secara harfiah berarti agrikultur yang mistis gitu ya, atau apa ya, tanaman. Agrikultur kan tanaman ya, tanaman yang magic gitu ya. Dari sini aja kan udah bisa ngeliat sih, ada apa, daging, ada ender pearl, bentuk ender pearl kayak gitu, dan ingot-ingot.
Iya, nanti kita akan bahas. Dan untuk bisa masuk ke sini, sebenarnya sekarang ini sudah bisa kita akses. Ada 2 resource utama yang perlu kita miliki kalau mau masuk ke Mythical Agriculture, yaitu yang pertama, kalau misalkan kalian ingat gitu ya, ketika kita udah bikin mob farm ini, ketika kita bunuhin mob-mob, kita ada kemungkinan tuh dapatin yang namanya ini dia, Imperium Essence. Ini adalah resource yang penting banget di dalam Mythical Agriculture. Dan satu lagi item yang penting yaitu kita bisa cek di sini. Nah, ini item yang aku maksud adalah ini, Prosperity Shop. Yang dapatnya gimana? Dapatnya itu dari sand. Jadi ini aku udah grinding dan dapat 20 tadi. Dari sand yang kita shift dengan iron atau diamond bisa, tapi diamond kan mahal ya. Jadi belum dapat banyak sih, karena masih grinding dikit. Tapi kita ambil saja, nggak apa. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu seed atau biji. Tapi harusnya udah kita dapat sih. Nah, nih. Atau tinggal pakai bone meal kita taruh di grass sana. Tapi ini harus tunggu nyebar dulu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi langsung saja kita. Oke, tapi sebelum kita masuk ke Mythical Agriculture, mungkin ada baiknya kita lihat dulu questnya. Nah, questnya di sini yang pertama kita diminta untuk make a watering can. Nah, di sini coba kita cek. Kita klik watering can. Ini yang di sebelah sini. Ini watering can. Atau apa? Apa nama bahasa Indonesia? Yang intinya yang untuk tanaman gitu lah, penyiram tanaman gitu. Jadi ini ada bermacam-macam sih. Ada yang misalnya dari mod Extra Utility, kemudian ada dari Mythical Agriculture-nya sendiri, ada ngasih watering can, atau ada yang dari Tiny Progression. Nah ini atau dekorasi, ini cuma dekorasi sebenarnya. Nah ini mau yang mana yang mau kita pakai ini? Karena nggak jelas juga kan ngasihnya apa. Kalau misalkan nyampir cuman ada ini 2 Extra Utility sama Tiny Progression watering can. Nah yang mau aku ambil ada yang ini dari Tiny Progression. Kenapa? Mungkin bisa kita lihat saja. Dia lebih, bisa dibilang, aku bilang lebih bagus gitu ketimbang yang ini ya. Sama ini juga. Ini sebenarnya bagus juga, cuman mungkin aku pilih ini aja. Karena ini susah juga bikinnya. Nah, resepnya. Oke, langsung saja. Resepnya coba kita cek. Oke, dia butuh watering can yang ini juga rupanya. Oke, gampang resepnya. Kita watering can-nya juga gampang. Pakai ini stone harusnya. Ya, stone sama bowl atau mangkok gitu ya. Jadi langsung saja kita bikin mangkok. Kemudian bone meal. Tadi ada 4 iron juga. Kemudian apa tadi, stone ya. Ini aku habis bakar-bakar stone. Oke, langsung saja kita bikin. Kita klik aja. Sip. Dan kita bikin yang versi Tiny Progression ya. Oke, dan sudah. Ya. Dan masuk sini capture account in the jar ini nanti saja. Karena kau pun belum muncul di sini. Oh ya, ini fungsinya buat apa nih watering can? Di Minecraft Vanilla pasti nggak ada ya penyiram ini. Nah, ini fungsinya dia bisa mempercepat. Di sini bisa use to water things. Jadi fungsi utama ada pasti untuk kita untuk menyiram farmland. Jadi misalnya kita taruh air, kemudian ada dirt, kita hoe gitu, kita bikin jadi farmland. Nah, kan tentu saja butuh waktu ya biar jadi basah gitu. Nah, watering can ini bisa langsung ngebasahinya gitu ya. Atau yang kedua yang lebih keren lagi yaitu watering can bisa mempercepat tumbuhnya tanaman gitu ya. Mungkin coba kita bahkan juga nih grass ya. Coba kita cek. Ini dia langsung tumbuh. Ini bukan kebetulan, tapi memang ini watering can-nya yang mempercepat gitu ya. Udah pasti itu. Atau kalau misalkan ini juga kerennya lagi, kita bisa coba
Oh, nggak bisa ya? Ya nggak bisa sayangnya. Jadi kalau misalkan di versi yang lebih baru gitu ya, dia bisa kita shift klik dan dia bisa otomatis ngesiram. Jadi nggak perlu kita hold klik kanan. Ini aku lagi nge-hold klik kanan gitu, lagi ngenahan klik kanan. Tapi kalau misalkan tinggal diem aja udah kesiram gitu. Kalau misalkan versi yang baru gitu. Oke, udah sampai semua. Ini tinggal kita tinggali nanti harusnya apa? Hewan udah mulai muncul maksudnya. Oke. Nah, kita coba ini jadi nanti aja prepare a farming page for several crop. Sini agak ya aku udah ini udah habis buat ini tapi nggak apa-apa, kita bikin aja karena ini ada air, mungkin aku bikin di sini saja. Oke aja mungkin. Oke, gini cukup mungkin 3x3 per 1. Oke. Nah, craft and Imperium chip. Nah, ini craftingnya juga gampang sebenarnya. Imperium chip yang ini. Dan dia bisa di-upgrade gini, tapi ya kita abaikan dulu. Kita ambil yang pertama. Yang paling bisa kita craft yaitu chip dengan 8 Imperium gitu ya. Langsung saja kita bikin. Nah, kita tahu kalau Imperium itu kan ini kita dapat dari mob farm kan. Kita ngebunuh mobnya di sana. Kita ngehabisin mobnya, nah kita dapat Imperium Essence gitu. Tapi kan ya repot kan bolak-balik gitu. Jadi kita bisa tanam ini. Aduh. Oh ya, sebelum itu ini juga ada metode dari tiket kontrak udah langsung kita bikin. Ini kenapa aku bikin karena memang enak gitu ya. Bisa untuk dirt, bisa untuk wood, sama juga bisa pakai. Jadi langsung saja kita. Ini versi terbaru kayaknya lebih yang seperti yang aku bilang, dia bisa langsung ngebatain farmland, tapi kayaknya di sini masih belum bisa, nggak apa-apa. Tapi udah ini sih. Nah, kita tinggal klik kanan saja. Nah, dia bakal tumbuh nih. Cepet juga ya tumbuhnya. Oke. Nah, dia fungsinya bakal ngehasilin Imperium gitu ya. Udah mau malam lagi aja. Oke, tidur dulu. Belum malam banget ini. Mungkin coba. Ayo. Nah, dapat Imperium. Ini juga langsung klik kanan langsung dikasih ya. Langsung dapat hasilnya, kemudian bisa ketanam otomatis gitu. Ini ada modnya, cuman aku juga kurang masuk, belum terlalu pelajari, tapi nggak apa-apa, kita pakai saja. Dan ini udah mau malam, jadi ayo tidur. Oke. Sip. Nah, ini lihat kan bisa cepat nih numbuhnya, nggak perlu nunggu sampai berjam-jam gitu. Nggak sampai berjam-jam sih, mungkin beberapa menit cuman buat nunggu tumbuh. Dia bisa langsung tumbuh sendiri gitu ya. Masuk juga yang crop ini, yang biasa. Oke. Kita tunggu dulu mungkin dikit. Nah, ini juga bisa diklik kanan ya, langsung dapat gitu hasilnya. Dan ini aku lupa apakah bisa ngedrop sheet-nya lagi. Tapi kalau di versi terbaru, oke, kalau misalkan di versi yang lebih baru, ini farmland-nya bisa kita klik kanan di Imperium Essence, dan nanti ada apanya sih? Nanti dia bisa ada wailanya di atas, wailanya di atas bisa ngasih yet gitu. Kalau misalkan dia bisa ngedrop secondary product atau produk sampingan ya, yaitu sheet gitu, Imperium sheet-nya. Tapi coba deh kita tunggu aja. Kita farm lah tanaman-tanaman nih, kita siram, kita ambil itu hasilnya gitu.
dan kita tunggu saja ya. Oke, karena ini agak lambat ya progresnya. Ini aku bukan dari sini, bukan dari sheetnya, tapi ini aku bikin lagi ulang gitu. Tapi ya bolehlah, mungkin kita nanti bakal aku pam-pam di off-cam aja deh, daripada kelamaan nanti kalian nunggunya. Jadi langsung saja kita ilustrasikan ya apa sih ini fungsinya Employee Method ini. Dan emang dia bisa emang benar dia bisa mass produce resource yang kita butuhkan. Oke, jadi langsung saja kita coba gitu ya. Nah, salah satunya kita ambil yang langsung paling gampang yaitu sini, dirt sheet. Nah, karena kita bikin dirt kan kita biasa pakai ini kan, wooden barrel ini. Nah, kita bisa namanya bikin dirt sheet gitu ya. Nah, resepnya udah ada di GI semua. Dan kita coba cek, ini dia pakai tier 1 ya. Nah, di sini di mythical creature dia terdiri dari tier atau tingkat gitu ya. Imperium Essence yang kita punya yang awal ini ada tier 1-nya. Nah, sini dia bisa meningkat jadi tier 2 Prudentium Essence, tier 3 Intermedium Essence, tier 4 Superium Essence, dan tier 5 yang paling tinggi Supremium Essence. Bukan Supreme ya, tapi Supremium. Bukan brand gitu ya. Jadi ya, dan sheet ini juga sama. Jadi misalnya yang paling pertama, yang paling awal misalnya ada dirt, tone, dan sampai sini sampai ice. Kemudian ada tier 2 dari fire sampai di sini enggak urutan sih. Tapi ya ada nether, ada dye, coal, dan lain-lain. Itu juga yang tier 3, 4, 5 gitu ya. Makin atas tentu saja makin mahal. Coba kita cek. Nah, misalnya yang paling tinggi Supremium, dia didapat dari menggabungkan 4 Superium. Superium sama dari 4 Intermedium, Intermedium dari 4 Prudentium, dan kemudian Prudentium dari Imperium. Jadi ya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi 4 lebih tinggi, 4 lagi butuh lebih tinggi, dan gitu-gitu terus gitu ya. Nah, dan dia butuh namanya ini infusion crystal untuk ningkatin tiernya jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin itu hitung-hitungannya biar gampang aja, biar kalian biar nggak usah hitung-hitung ulang lagi. Jadi satu Supremium dia butuh 4 tak Imperium. Jadi ini 4 tak cuman dapat 1. Cuma dapat 1 gitu ya. Superium tinggal bagi 4 berarti 1 tak. Dan Intermedium dapat dari 6 dan Prudentium dari 4 gitu ya. Dan coba kita cek untuk crafting ini sheet yang ini penting banget nih, yaitu di sini cara craftingnya gampang aja, dirt sama Imperium dan 1 crafting sheet. Nah, tiap ini dia butuh crafting sheet. Misalnya coba kita lihat tier 3 gitu. Nah, crafting sheet-nya tier 3 juga gitu. Dan tiernya dia perlu bertingkat-tingkat lagi. Jadi perlu naik tingkat gitu ya. Jadi dari tier 2 jadi tier 1. Kemudian tier 1 didapat dari Imperium dan juga base crafting sheet. Nah, inilah peran dari property tab ya. Property tab. Karena property tab ini belum kita pakai. Nah, dan sinilah dia pentingnya gitu ya. Jadi langsung saja kita coba craftingnya. 4 sini dengan 1 sheet dapat base crafting sheet. Tinggal kita kasih Imperium. 4 dapat sini. Dan kita bisa klik yang dirt.
kita ambil dan kita dapat dirt sheet gitu ya. Dan coba kita tanam, kita tumbuhin lagi. Oh ya, satu lagi. Ini nggak bisa kita pakai bone meal ya. Jadi mungkin kalian penasaran kenapa abang nggak pakai bone meal aja? Nggak bisa. Yang mythical agriculture dia nggak bisa ditumbuhkan dengan bone meal. Itu harus pakai bone meal khusus, yaitu ini. Namanya fertilizer essence. Dia bisa bone meal, dia bisa bone meal resource crop atau yang dari mythical agriculture ini ya. Dan juga bisa di-upgrade jadi mythical fertilizer sih. Dan dia didapat dari ya kita farm ini aja. Kemungkinan 1% kali lihat. Nah di sini udah dapat datnya. Oke, dan dat nih coba kita cek GI-nya. Nah, lihat dari dat nih kita bisa bikin dat essence, kita bisa bikin dat gitu ya. Dan juga yang lain-lain kalau bisa dikombinasikan gitu. Jadi dan dapatnya juga nggak undang begitu banyak. Tuh, 4 dat, dapat grass 12 main. Coba misalnya kita klik yang iron misalnya, ini bukan iron. Yang mana ini? Mana oh ini dia. Nah, lihat 8 dapat 6 gitu ya. Jadi enak banget gitu ya. Kecuali kalau misalkan kita bisa otomatiskan gitu. Emang bisa kita otomatiskan ya, bisa. Tapi kita perlu melangkah lebih maju gitu ya. Tapi mungkin coba kita farm dulu dirt essence-nya gitu ya. Oke, kita udah dapat 8. Dan langsung saja kita coba crafting. Kita lingkaran kayak gini kan. Nah, dapat 24 dirt gitu ya. Jadi bukan ecek-ecek gini. Ini beneran dapat dirtnya nih. Oke. Dan mungkin bakal aku jelasin beberapa untuk tingkat kontraknya. Jadi di sini ya, seperti yang aku bilang dia punya beberapa assets yang bisa kita pakai untuk crafting sesuatu, terutama resource yang kita butuhkan ya. Misalnya iron, redstone, glowstone, bahkan yang modded sekalipun gitu. Misalnya aluminium, copper, silver, steel dan lain-lain gitu ya. Dan juga ada mob gitu ya. Kalau kalian perhatikan, zombie, pig, chicken, cow dan lain-lain. Nah, tapi untuk yang mob ini dia agak ekstra gitu ya, tanda kutip, karena kita perlu namanya mob chunk gitu ya. Ini cara dapatnya kita perlu ke nether kayaknya nih. Karena ini adanya di nether, yaitu kita perlu namanya soul stone. Atau bisa kita crafting sih sebenarnya, pakai soul sand. Tapi juga bisa kita dapetin dari nether gitu ya. Dan soul sand pun juga dari nether sih ya. Atau kita bisa crafting jadi solium dust dan yang kita butuhkan ini solium dagger untuk dapetin mob chunk-nya ini. Kita bunuhin mob pakai solium dagger nih. Ya, dia akan ngedrop chunk-nya atau kita juga bisa crafting gitu. Nah, dari mob chunk tier 1 atau kita misalnya bleach. Nah, dia bisa kita tingkatin dari mob chunk tier 2 atau kita bakar saja mob chunk yang tiernya sama. Dia bakal jadi tier 4 mob chunk gitu ya. Dan ini bisa kita ubah jadi sheet gitu ya. Oke. Dan fungsi utama lainnya adalah kita bisa lihat ada namanya weapon dan senjata-senjata ataupun tools-tools, alat-alat yang bisa kita crafting menggunakan Supremium atau Supremium atau Imperium gitu ya. Bisa kita crafting sendiri. Yang dia bisa dibilang lebih kuat daripada mungkin hitungannya lebih kuat daripada yang diamond bahkan gitu ya. Bahkan bisa ditambahin cam-cam ini atau macam tambahan-tambahan apa ya? Tambahan-tambahan yang bisa diaplikasikan ke tools atau weapon atau bahkan armor kita gitu. Coba kita bandingkan saja. Chest plate misalnya. Kita punya premium chest plate yang cara craftingnya cukup ribet ya, berlapis-lapis gitu.
makanya kita nggak ke sini dulu sekarang, bakal untuk grinding. Ini sekitar nih, armor toughness-nya 1,5 dengan armor 9. Diamond armor toughness-nya lebih tinggi, setengah saja sih, tapi armornya lebih kurang satu. Tapi lebih bagusnya kalian bisa lihat ada set bonus. Kalian nggak salah lihat, yes, ini kita bisa fly atau terbang gitu ya. Kalau fly kita tahunya di game mode kreatif, tapi di survival kita udah bisa terbang di sini. Tapi itu nanti bahkan durability-nya lebih kenceng, lebih gede daripada diamond gitu ya. Jadi bagus banget sini split-nya. Jadi mungkin coba kita, nah itu saja sih. Nah, itu saja. Jadi dia bisa memberi kita resource dengan jumlah banyak, sekaligus juga memberikan kita tools dan weapon dan armor yang lebih bagus gitu. Oke, jadi itu saja sih mythical agriculture, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Karena mythical agriculture ini dia butuh farming, kita butuh farming lumayan banyak nih cheat-cheatnya. Ya kayak kita ngetanam-tanamin makanan aja gitu, tumbuh-tumbuhan gitu. Coba kita cek, kita centang-centang aja. Ini ya kita centang aja lah, karena ini agak ambigu sih. Jadi mungkin kita bakal fokus saja ke netnya ya. Dan net yang bakal aku bahas dari supaya videonya nggak terlalu pendek gitu. Ini aku bakal ngebahas satu mod yang nantinya aku berhubungan dengan quest kita yang ini, yaitu nih, upgrade your mob farm to kill monster automatically. Yang artinya kita disuruh bikin mob farm yang bisa ngebunuh monster otomatis gitu. Kalau oke, coba kita ada satu mod yang bakal kita pakai di sini. Mod yang kita pakai adalah namanya mob grinding utils. Nama modnya nih. Cuman segini, berapa item sini? 8, 10, 22 item kira-kira. Tapi makanya di sini kita nggak akan panjang-panjang aja sih, nggak terlalu panjang mungkin videonya. Tapi nggak apa, bakal aku jelasin saja. Mob grinding itu. Nah, apa sih ini? Ini intinya memberikan kita barang-barang yang bisa kita gunakan untuk nge-farm mob otomatis gitu ya. Yaitu misalnya ada beberapa komponen yang penting. Kalau misalkan kita mau bikin mob farm, ada dua hal yang penting kan, yaitu kita mau tahu caranya gimana mob bisa ngumpul di satu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya monster itu bisa di kill. Nah, gimana caranya? Nah, dua ini udah langsung disediakan sebenarnya sama mob grinding. Pencet apa sih? Oke. Sama mob grinding itu, yaitu untuk taruh mob ke satu tempat gitu, kita bisa menggunakan mob pen atau kipas gitu ya. Yang tentu saja fungsinya kipas itu ya apalagi kalau bukan mendorong mob ke satu tempat gitu. Ya, semua gitu ya, termasuk kita juga sebenarnya. Jadi coba kita bikin aja. Dan mob pen ini kita bisa upgrade gitu ya. Jadi ada 3 upgrade-nya, yaitu ini. Ada width untuk lebar, kemudian untuk tinggi, dan untuk distance atau jarak gitu ya. Karena jarak defaultnya kalau nggak salah itu 5, jadi dia bisa dorong mob 5 blok ke depan gitu. Kalau nggak salah ya. Coba aku cek lagi. Nanti gampang sih ceknya. Coba kita. Oh ya, ini juga aku agak lupa ngejelasin. Ini juga alasan kenapa crafting table aku taruh di sebelah storage, karena kita lihat crafting table dan di sebelahnya ini adalah small storage kita. Jadi ini storage kita ini bisa kita akses langsung dari crafting station. Jadi nggak perlu kita ambil lagi, terus kita crafting gitu, nggak. Kita cukup ke crafting stationnya semua resource yang perlu kita
yang bisa ada di sini bisa kita pakai untuk crafting. Jadi enak banget gitu ya. Jadi misalnya tone ini bisa kita langsung ubah jadi slab. Nah ini, oke, biarkan kita masukin lagi bisa. Dan kita coba bikin mock frame-nya. Oh ya, aku belum ambil redstone ini. Oke, kita bikin aja mock frame-nya, mock frame-nya. Oke, dan mungkin aku bakal bikin 4 kali ya. Enggak sih, 2 cukup sih. Oke. Atau coba aku lihat upgrade-nya. Ini juga masalah sih. Oke. Ini harusnya bukan resepi aslinya. Resepi aslinya itu seingatku pakai feather, pakai apa bulu ayam gitu. Tapi ini dia bikin lebih mahal lagi pakai steel, pakai aluminium. Yang sebenarnya harusnya bisa aku bikin sih. Oh, aluminium yang susah ya. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin mana ya? Oke, aku bikin 4 aja deh. Lumayan boros tapi nggak apa-apa. Kita bikin aja 4 mock pan, langsung kipas gitu, kipas mock. Dan aku mau bakar lagi nih ironku karena kita bakal butuh banyak ini. Nggak apa-apa, kita ya oke. Coba kita bikin lagi mock pan-nya dan kita chip. Oke, dapat. Nah, kemudian yang kedua aspeknya yaitu kita butuh cara untuk ngekill mobnya. Nah, ini disediakan juga yaitu ada ini iron pipe. Yang intinya cara cuttingnya cukup ya, butuh banyak iron sih. Iron rod 2226 plus 9 iron block dapat iron pipe, tapi langsung dapat 4 ya. Atau ada juga yang versi lebih bagusnya yaitu ini mob matcher advanced modular mob grinding. Mob grinder. Nah, ini udah tulisannya advanced gitu ya. Yang resepinya jauh lebih mahal, butuh beberapa iron lebih banyak, dan diamond pipe ini yang susah nih. Diamondnya juga susah nih. Tapi nggak apa, kita pakai aja nih. Kenapa nih lebih bagus? Karena kita bisa ngasih upgrade. Nah, upgrade yang ini upgrade untuk ini nih sebenarnya mob bastard. Dan upgrade-nya ini dia bisa nyekatin kayak toughness, berapa damage yang dikasih ke mob, atau kita bisa dapat looting. Jadi drop yang dikasih itu lebih banyak gitu ya. Atau misalnya mob beheading nih, atau bentuk bisa dapetin head lebih banyak kepala gitu ya. Dan juga ada satu fitur keren lainnya dari mob farm yaitu ini absorption hopper gitu ya. Absorption hopper ini intinya adalah dia bisa, ini dia ada dikasih deskripsinya, dia bisa menarik item dan HP di area 7x7x7 yang bisa di-push ke site manapun. Artinya dia bisa kita push ke storage terdekatnya, bukan terdekat, di sebelahnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu manual ambil-ambil, atau kita pakai apa ya, item sortir gitu yang pakai air gitu. Dia bisa langsung kita ambil, bahkan kalau nggak salah tembus wall sih, tapi kita cek aja. Ini oke, langsung saja kita coba bikin iron pipe-nya. Kita butuh ini 1 2 3 dan kita crafting, dapat iron pipe ya. Oke. Dan ini absorption hopper. Ini juga kenapa kita butuh obsidian. Dia butuh obsidian 3 dan eye of ender. Nah, ini di episode sebelumnya aku sempat ngebunuh mob dan kebetulan ada enderman nih. Enderman, makanya aku bikin tingginya 3 kan, supaya enderman bisa nge-spawn. Dan untuk blaze rod-nya gimana? Ya kita nggak usah ke nether karena ya kesiapannya juga kurang gitu. Ya kita cukup pakai ini, udah ada nih blaze powder. Ini dia.
Ini dapat dari mana? Ini dapat dari dash. Jadi nge-chip dash dapat brick powder. Ini langsung saja kita ambil. Kita bikin Eye of Ender. Kita perlu obsidian lagi. Kita taruh lavanya. Nah, dapat 3. Nice. Dan hopper. Oke. Ini udah selesai belum ya? Oh ya udah. Oke, kita bikin aja hopper gampang. Oh, ada alternatif cepinya. Dia pakai wood ini. Karena kan satu chest itu 8 plank ya. 8 plank itu setara 2 wood. Jadi sama aja sih. Nggak ada yang lebih mahal. Dan langsung saja kita bikin absorption hopper. Dan dengan ini harusnya persiapan semua chest ya. Jadi mungkin aku bakal simpan dulu biar nggak mati konyol. Maksudnya biar mati tapi nggak ngedrop item gitu. Nanti capek lagi harus grinding gitu. Oke. Ini bakal simpel. Harusnya ini pengen keperluan, cuman ya karena resource kita masih terbatas. Bentar ya. Oke, udah aku bunuh-bunuhin, udah aku taruh, udah tidur. Jadi udah pagi lagi aja. Jadi langsung kita coba bikin. Harusnya nggak usah aku. Oh, bednya bebas kalian bebas. Ya udah aku bebasin aja kalian ya. Oh, ini perlu ku taruh. Oke, gimana cara kerja pennya? Sebenarnya gampang aja. Coba kita bentar, aku mau bikin platform dulu biar nggak jatuh. Aduh. Oke. Sini aku mau taruh pennya di sini. Dikirim dulu. Tuh. Oh. Bukan ngarah ini. Ini ngedrop nggak ya? Coba. Oke, ngedrop. Tapi agak lama ya. Atau sebenarnya nggak usah. Coba. Berarti dari dalam ya. Oke, coba aku taruh sini. Nah, ya, arahnya sini. Ya, kalian lihat pennya di sini berarti dia sana. Nah, untuk ngecek kalian bisa ngecek. Oke, di sini nggak ada ya. Di terbaru versi terbaru hanya bisa dilihat berapa areanya itu ya. Area, aduh, harusnya nggak hancurin dua-duanya, tapi udah. Bentar ya. Bisa kalian lihat area ininya. Bednya bertebangan semua di sini. Oke. Area apa pennya? Area dia nge-tiup mobnya gitu ya. Jadi nggak masalah. Coba kita ini dulu ya. Taruh sini. Taruh ini. Nah, cara ngidupinnya kita cukup pakai redstone ya, atau
Coba kita bikin aja lever gitu. Biar kita bisa hidup mati kan. 4 lever juga gampang kok. Oke. Jadi harusnya dia udah niup dan nah lihat kan. Di blok ini ya. Di blok ini aku udah kepental nih. Berarti benar 1 kali 5. Kalau nggak salah. Coba. Matiin 1, coba. Bener gak sih 1,5? 1 kali 5 gitu. Nah, oh enggak. Oh enggak, berarti cukup ini aja berarti. Oh enggak, mungkin karena ini kali. Depetan, jadi redstone-nya ngalir dua-duanya sih. Aku kurang jago redstone, jadi mohon maaf kalau agak ya nggak ngerti. Oke, berarti mungkin dua-duanya udah kena, jadi nggak usah butuh level banyak ini berarti. Oke. Berarti semuanya mobnya bakalan kesedot ke satu tempat, yaitu di sini. Nah, di dua sini ya kita bakalan ngasih pack-nya gitu ya. Item saya nggak ke ini tapi nggak apa-apa. Nah, di sini oke. Aku taruh aja di bawah sini berarti. Ini aku bolongin ini artinya setengah blok sih. Bentar ya. Aduh. Kayak gini. Nanti ketiup kan? Ya kan? Ketiup kan? Coba aku matiin dulu satu bentar. Nih kayak gini. Kita taruh plank lagi. Kita nyalin lagi. Ya, kita kasih pipe di sini. Ini kayaknya bentar ya. Coba aku tutup dulu. Ini aku nggak tahu apakah cahaya bakal masuk, tapi coba kita cek. Oke, cahaya masuk. Dari celah sini, jadi bakal aku tutup dulu. Bentar ya. Pakai plank aja biar sama. Oke. Udah tutup. Bukan di sini. Ini hati-hati ya, karena kita juga bisa kena damage-nya kalau nggak salah kalau kita berdiri di atasnya nih. Oke, coba. Nah, dia. Udah dipakai kabel aja. Semuanya udah ketutup. Dan ini oke, backup server. Nah, di sini kita tinggal taruh saja di sini. Ini masalahnya kalau sempit ini dia spider nggak bakal nge-spawn, jadi mungkin string nggak akan muncul. Tapi harusnya mob lain bakal spawn di sini. Jadi coba nanti kita tinggal tunggu aja. Dan mungkin aku bakalan bikin ini dulu, storage dulu, biar kita bisa ngelihat gitu ya hasil dropnya. Ini udah, kita sebenarnya tinggal AFK aja gitu. Nunggu kayak mob spawn yang biasa kita lihat di episode sebelumnya. Dia bakal nge-spawn, tapi bedanya fan-nya bakal dorong dia ke pipe dan mobnya bakal langsung mati dan itemnya bakalan ditarik sama ini. Tuh udah langsung ada yang mati tuh. Di sini udah ada storage-nya sebenarnya. Tapi kalau mau storage yang lebih besar, nah lihat dropnya udah ada di sini dan dia juga nyimpan XP di sini. Ini kan misalnya, ini XP juga disimpan di sini. Cara nariknya gimana? Nanti kita lihat aja. Aku mau crafting storage dulu. Pakai crate yang sebelumnya ya. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Nah ini settingnya cukup segini, cukup kayak gini. Coba kita F3. Di ini south, ini west. Berarti coba kita item west. Dan dia langsung tersambung ke blok yang ada di barat sebelah sini. Dan kemudian selanjutnya XP-nya kita ada di sini, yaitu tinggal pakai singularity tank.
atau XP Drain Singularity Tank, tapi ini agak mahal. Apa ini Singularity Tank aja. Yang intinya ini cuman tank doang sih, cuman apa? Ini intinya tempat penampungan apa? Tempat ya nampung cairan-cairan gitu ya. Coba kita lihat. Nah ini emang itu cairan ya. Kalau di mod ini dia disebut cairan. Jadi dia bisa kita di cairan, tapi namanya juga bukan XP lagi, tapi liquid XP ya. Bentar ya, aku bakar dulu. Ini apa? Kita perlu nunggu. Ini butuh gelas 5 dan kita bisa pakai. Untuk ambilnya kita bisa pakai XP tap. Jadi XP tap dia butuh oksigen lagi. Kita ambil lagi oksigennya. Kemudian kita tinggal crafting aja XP tap. Yang intinya nih kayak ya keran air biasa, tapi bedanya nih itu XP ya. Kita tinggal taruh di Singularity Tank. Nah ini atas the side of Singularity Tank. Dia bisa bikin XP liquid, XP fluid. Nah ini namanya XP fluid. Jadi op ya, yang biasa kita terima di mod di Minecraft Vanilla ya, XP op gitu. Dia ubah jadi liquid gitu, bisa disimpan. Dan untuk drain ini kalau nggak salah dia ada drainnya, jadi bisa kita sedot XP kita, XP kita yang 25 nih, kita sedot ke taruh di tank gitu ya. Tapi ya karena kita masih belum ini masih mahal, lumayan, kita butuh 2 ender pearl lagi. Jadi ya kita nanti sajalah. Ini aku perlu iron lagi banyak, kurangan iron. Oke, kita taruh aja nih. Ini aku simpan dulu levernya. Oke. Dan juga ada beberapa lagi, misalnya ini Wither Boss Dead Muffler dan Under Legend Dead Muffler. Ini intinya cuman ya ngehentiin suara sih biar nggak berisik gitu. Jadi nggak terlalu penting, nggak akan ku bikin. Dan ini juga menarik, mob swap dan juga GM chicken feed. Nah ini gimana ya? Ini aku nggak tahu apakah di mod ini bisa, tapi intinya dia bisa kita tarik DNA mob istilahnya. Kalau nggak salah dia kita gabungkan dengan bucket of XP, liquid XP, coba XP fluid. Nah ini kayaknya bukan ini deh, tapi apa ya macam ini, kita gabung aja dengan bucket. Misalnya ini ya liquid XP digabung dengan mob swap, dia dapat GM chicken feed, yang intinya kita tinggal kasih ke ayam, nanti ayam bakalan meletus dan jadi namanya pond egg gitu ya. Jadi misalnya tadi kan kita swap ya, kayak kalian tahu kan kayak wabah yang beberapa tahun lalu gitu kita swap. Nah ini tinggal kita juga kita swap DNA, jadi kita klik kanan ke mob, kita dapat DNA nya, kemudian tinggal kita gabung ke ini, dan nanti kita kasih ke ayam, dia bakal ngasih pond egg dari mob yang sudah kita swap gitu ya. Jadi kita bisa dapat pond egg. Gunanya buat apa? Ya nggak tahu. Untuk yang kita tahu untuk spawner ya. Kita klik kanan ke spawner, nanti bakal berubah, apa yang di spawn bakal berubah. Tapi ya itu nggak terlalu penting, jadi makanya nggak terlalu butuh. Tapi kalau misalkan kalian mungkin butuh sesuatu gitu yang banyak gitu mobnya, ya mungkin bisa kalian consider untuk pakai gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih apakah mod ini bisa atau enggak. Kalian coba sendiri lah. Oke, ini aku udah dapat iron. Langsung saja kita bikin tanknya, Singularity Tank. Tadi 4 ini, kemudian kasih gelas di tengah dan kita ambil Singularity Tank. Dan ini di bar berarti dapat di fluid. Kita taruh dan cara ambilnya kita tinggal di kanan, bakal jadi SP.
yang bisa kita ambil gitu ya. Itu saja sih. Oh ya ini, oh nggak bisa. Kalau di patch itu baru arahnya, tapi ya nggak apa. Dan kayaknya masih ada juga sih. Nah nih, mungkin bakal pukul gitu ya. Dan masuk di sini ya. Dan di sini ada yang namanya loot bag di sini. Kalian, oh, oke. Mungkin aku bakal pindahin dulu mob dropnya di sana mungkin ya, biar nggak sumpek gitu ya. Karena nih ya yang banyak tuh loot bag sini sebenarnya. Ya nggak bisa di-start itu masalahnya. Oke, ini bukan mob drop. Ini dapat dari mob drop sih, dari zombie. Kan zombie bisa dapat nih kan, potato sama carrot gitu. Sama arrow, mungkin bawahnya oke. Ini loot bag nih apa sih gitu ya? Kenapa banyak gitu? Ya sebenarnya dari namanya udah jelas ini apa. Dia bisa ngasih kita loot. Kalau kita klik kanan dia bisa ngasih kita loot random gitu. Nggak random sih, kalian bisa lihat apa sih yang dikasih sama loot bag nih. Mungkin ada yang menggunakan tapi ini ya tentu saja random ya. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan juga sih. Dan ini ada, mungkin kalian sadar di inventory itu ada yang namanya Stone One. Ini apa? Oke. Ketika aku bangun ini aku juga pakai ini Stone One. Dia dari Better Builder One gitu ya. Nah di sini Building One ini intinya ada mod yang bisa ngasih kita Building One. Ya iyalah. Yang tapi kalau misalkan kita pakai, dia bisa istilahnya cocok untuk kita building. Kita bisa kita bisa naruh blok yang sama. Jadi misalnya kita punya dirt 3 gitu, ini maksimal 5 ya. Nih stone maksimal 5. Nah, maksudnya dia maksimal 5 blok yang bisa dia taruh gitu. Nah, pastikan di bentor kita ada bloknya ya. Kita tinggal klik kanan. Nah, ya di bentor kita berkurang 3 dirtnya dan dia ketaruh dirtnya ya. Dan tentu saja dia makan durability, jadi makanya ini habis dipakai jadi ukuran durability-nya. Tapi tentu saja kalau makin tinggi durability-nya makin banyak gitu ya. Bahkan ada yang unbreakable one itu, yang sampai maksimalnya 4000 blok gitu. Jauh banget. Tapi dia butuh nether star. Ya mahal ya. Cara crafting sebenarnya gampang aja, cukup pakai tick dan satu resource gitu ya. Bisa iron, bisa diamond, bisa stone gitu. Ya, mainin lagi. Oke, mungkin gitu aja showcase mode-nya. Udah banyak yang sudah kita bahas ya. Oh, mungkin sebentar. Ya, ini udah kita tentang saja. Dan ini nanti aja, mungkin off cam atau enggak ya kita lihat lah. Dan enchant ini mungkin kita perlu mock farmnya lebih proper untuk bisa enchant. Karena kita bakal butuh XP banyak kan itu enchant, tapi nggak masalah. Dan mungkin bakal kita bahas nih next-nya ya. Yaitu oke. Nanti kita lanjut bahas mob yang kurang lebih sama dengan Mythical Agriculture nih, tapi kita sudahin saja dulu. Di sini videonya mungkin bakal agak singkat ya, mohon maaf agak dikit ya agak sedikit apa ya, agak amburadul gitu, tapi nggak masalah. Mod yang sudah kita bahas yaitu Mythical Agriculture yang pertama, yang intinya bisa nge-mass produce resource yang nantinya kita butuhkan gitu ya, enak banget. Cuman masalahnya ya kita bakal butuh cara untuk numbuhin dia lebih cepat dan nge-farmnya gitu supaya nggak manual. Yang kedua adalah mob grinding utility yang bisa kita pakai untuk nge-farm mob dengan yang nge-farm mob secara otomatis gitu. Jadi ngebunuh mobnya nggak perlu manual, kita tinggal nunggu saja AFK gitu dan semua mob sudah masuk, sudah dibunuh sudah dibunuh, dropnya sudah diambil, termasuk juga XP-nya. Jadi enak sekali kita pakai mod-mod kayak gini. Dan mungkin kedepannya kita tadi seperti yang aku bilang, kita bakal bahas mod yang kurang lebih mirip dengan Mythical Agriculture ini. Dia bisa nge-mass produce juga, tapi kita bakal butuh cara lain selain farm ini ya. Itu apa?
ya kita tinggal tunggu aja. Sebenarnya ada di quest, cuman di quest kayaknya cuman sedikit, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja nanti di next episode-nya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton bersama aku di yang matanya Google gini, dan sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.